Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa hum afdhalun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu nabiyyul adnan. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidi syari'at wa tariqat wal haqiqat wa huwa nabiyuna Muhammad ibn Abdillah wa ummuhul aminah wa wulida bi Makkah wa dufina bil Madinah wa hajara ila tilkal baldatil thayyibah al madinatul munawwarah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi wa man salaka nahjihi wa atibaihi ila yaumi mi'adih. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala aydan wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah la asqaynahum ma'an ghadaqa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi mujalisatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayta bi nuril hikmah kama yuhyil ardal mayta bi ma'il matar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib, Sultanul Awliya wa Tajul Asliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, ikhwan wal akhawat, jamaah majelis zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang mulia pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, ikhwan wal akhwat yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula mereka semua senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para mubalik, tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati Ketua Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, perwakilan Provinsi Bali, Korwil Provinsi Bali, yang kami hormati semua jajaran kepengurusan Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Korwil Provinsi Bali, kami hormati Ketua Ibu Bella dan seluruh jajaran kepengurusannya,
GMTS, dan semua hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah pada pagi hari ini kita bersama-sama diberi hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita semua para ikhwan wal akhwat, yaitu melaksanakan amalan bulanan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Dan kita bersyukur pula bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya untuk bisa meluangkan waktu, meninggalkan sesaat kesenangan, kesibukan, kenikmatan, kelezatan duniawi kita masing-masing dengan bersama-sama kita hadir di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan para ulama-ulama yang melanjutkan risalah nabawiyah sehingga kita yang tinggal di negeri yang jauh dari sumbernya Islam, kita bisa menikmati indahnya di dalam Islam, indahnya di dalam iman, dan mudah-mudahan terproses sampai kepada ihsan. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, manaqiban yang kita laksanakan oleh para ikhwan wal akhwat dimanapun kita berada, yang dikembangkan semuanya dalam rangka kita belajar untuk itba, mengikut kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Manaqiban yang kita lakukan setelah kita mendapat talqin zikir minasyekh, hakikatnya kita telah bersama-sama mengamalkan satu bagian daripada isi Al-Quran, karena Allah perintahkan kita untuk mengikuti kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melaksanakan manaqib ini diperintah. Bahkan satu kewajiban bagi ikhwan wal akhwat melaksanakan manaqiban sebulan sekali. Maksudnya wajib di sini bukan menurut sudut pandang syar'i, tapi wajib menurut sudut pandang sufi. Karena wajib itu Bapak Ibu ada beberapa versi menurut ulama. Ada wajib menurut tauhid, ada wajib menurut tasawuf, ada wajib menurut syariat. Kalau wajib menurut tauhid, sesuatu perkara yang tidak mungkin tidak ada. Misalnya Allah wajib bersifat ada, maka kita tidak menerima Allah kalau tidak ada. Wajib kita meyakini Allah bersifat kuasa, maka kita tidak menerima, menolak akal kita bahwa Allah itu tidak kuasa. Ini wajib menurut sudut pandang tauhid.
Nah, maka kesalahan ketika kita salah di dalam memahami tauhid, lalu kita mengatakan Allah itu tidak kuasa, padahal para ulama ahli sunnah mengatakan Allah kuasa, maka kita terjebak di dalam kemurtadan. Atau kita mengatakan Allah itu tidak ada, maka kita terjebak di dalam kemurtadan. Tapi kalau wajib menurut sudut pandang tasawuf, ketika kita tidak mengikuti tuntunan daripada syekh tersebut, menjadikan terhambat di dalam perjalanan seorang murid tersebut. Kita ingin cepat sampai mencapai sudah satu pantai bidaman ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya terhambat perjalanan kita karena kita tidak mengikuti tuntunannya. Misalnya diperintahkan oleh Syekh Mursyid kita melaksanakan zikir setelah selesai sholat minimal 165. Ya, hati-hati jangan salah paham Bapak Ibu. Minimal 165, bukan ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 165. La ilaha illallah tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Maksudnya kalimatnya tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Kalau mengamalkan la ilaha illallahnya mau berapa puluh ribu pun satu kali cukup, tidak masalah. Yang tidak boleh itu menambah kalimat la ilaha illallah. Misalnya la ila itu ada hamzah mati, berarti bertambah. Atau misalnya dalam kalimat illallah tidak kita tasdidkan di situ ilallah, berarti mengurangi. Ini yang dimaksud. Kalau bilangan daripada kalimat yang mulia itu bahasa apa? Lebih banyak, lebih baik. Nah, maka ketika kita tidak mengamalkan sesuai standar daripada ahli tersebut, pakar di dalam olah ruhani, olah kebatinan, akhirnya kita terhambat dalam perjalanan. Yang emosian masih tetap emosian, yang masih dengki masih tetap suka dengki, yang sombong tidak berubah kesombongannya, yang merasa hebat, yang merasa lebih daripada orang lain tidak bisa berubah. Padahal tujuan daripada thariqah melalui tarbiyah daripada Syekh Mursyid, baik zikir zahar, khataman, manakiban, ini semuanya dalam rangka proses untuk takhalli, pembersihan dari diri kita daripada sifat yang tercela itu. Akhirnya terlambat perjalanan kita, umur sudah semakin tua, ajal sudah semakin dekat, sedangkan harapan kita untuk mencapai proses pembersihan qalbu masih dalam proses jauh seperti apa yang kita inginkan. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwanul akhwat, jadi ketika seorang murid tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntunan musyiknya, apakah dia di PHK, apakah dia dipecat jadi murid. Nah, ini yang seorang mursyid perlu kita ketahui Bapak Ibu, kasih sayangnya melebihi daripada kasih sayang ayah jasmani. Kita punya anak nakal, lengkap sudah kenakalan anak kita itu. Kira-kira Bapak Ibu mecat dia jadi anak kan? Kamu bikin malu orang tua, rusak kehormatan gara-gara kelakuan, ku pecat kamu jadi anak. Tidak ada. Kasih sayangnya seorang musyrik lebih daripada kasih sayangnya seorang ayah jasmani kepada anak jasmani.
Nah, ketika kita tidak mengikuti tuntunannya, maka terhambat dalam perjalanan kita, tidak berubah akhlak kita. Ini wajib menurut tasawuf, artinya terhambat perjalanan murid di dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wajib menurut syariat, ketika kita tidak mengerjakan maka hukumnya haram. Misalnya kita wajib melaksanakan sholat, kita tidak sholat, maka haram hukumnya. Wajib puasa, dia tidak ada udzur syar'i, lalu dia tidak puasa, maka haram hukumnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini yang kita bahas adalah tentang bab tasawuf. Maka kita para ikhwan dan akhwat, tanamkan dalam diri kita zikir zahar, khataman, manajiban. Ini adalah kewajibanku dalam rangka mengikuti tuntunan bimbingan guru. Maka kita melaksanakan zikir zahar, khataman. Tadi kita sudah mengamalkan Al-Quran secara hakikat, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikuti jalan orang yang telah kembali kepada saya. Diperintah oleh Allah, inilah jalan mereka, inilah jalan orang yang telah mafirru ilallah wa anibu ilallah. Zikir zahar, khataman, manakiban, ini jalannya. Ini tuntunan, bukan tontonan. Ketika senang kita tonton, dan senang kita tidak mau nonton. Ini tuntunan jalan kekasih Allah itu untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah. Maka kita mengamalkan, hakikatnya kita mengikuti Al-Quran. Jadi mari para ikhwan wal akhwat, istiqomah, sungguh-sungguh, karena iblis dengan hawa nafsu sungguh-sungguh ingin merusak, menjatuhkan kita dari rahmat dan ridha Allah. Iblis dengan hawa nafsu sungguh-sungguh dia untuk membuat kita mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti orang yang sudah sukses, mengikuti kekasih Allah itu. Apalagi mohon maaf, kita rata-rata basic kita bukan orang pondok. Kita sangat jauh dari pemahaman agama. Orang seperti kita kalau tidak punya musik, jadi apa kita? Dilecehkan oleh iblis dari segala sisi, dari sisi tauhidnya, dari sisi tasawufnya, dari sisi syariatnya. Kita bersyukur sudah punya satu pengetahuan yang langka, thariqah. Ini pengetahuan yang langka. Mursyid itu langka ditemukan akhir zaman. Kita bersyukur. Tinggal sedikit kita perbaiki bagaimana syariat yang benar. Jangan tidak memahami tentang syariat. Bagaimana wudhu yang benar, mandi wajib yang benar. Wajib kita belajar. Jangan ngira-ngira sebelum kita bertanya kepada ahlinya. Kita belum mantap lagi di dalam melakukan apapun juga dalam kehidupan ini, apalagi di dalam perkara agama. Dan memang diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada ahlinya. Misalnya wudhu yang benar bagaimana? Tanya ulama ahli fikih. Itulah yang di dalam Tanbih Abas-Sepuh, hormati ulama sezaman. Bagian menghormati ulama sejaman itu bukan ketika beliau lewat kita tunduk,
Kita hanya nundukkan kepala. Ini bagian hormat, bagian daripada menghormati ulama sezaman. Kita mengambil ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya. Itu bagian menghormati kepada ulama. Jangan kita merasa bahwa ini sudah lebih dari segalanya, kita ini lebih tinggi daripada orang syariat. Ini kesalahan besar. Zikir tadi tidak membentuk akhlak, malahan menjadi ujub, bangga diri, seolah-olah aku lebih hebat daripada dia, ini lebih hebat daripada mereka. Ini penyakit lagi yang harus kita gempur. Maka Abah Sepuh mengingatkan, hormati ulama sezaman. Bagian daripada menghormati ulama sezaman, kita bertanya tentang sesuatu yang kita tidak ngerti kepada mereka. Karena kita hanya diajarkan oleh Abah Anom zikir zahar, zikir khafi. Abah tidak mengajarkan bagaimana wudu. Abah tidak mengajarkan bagaimana mandi wajib. Maka ada salah satu murid bertanya kepada Abah Anom, "Pak, kenapa Abah berani mentalkin orang yang tidak paham syariat, orang awam? Padahal dulu para mursyid menseleksi para muridnya, itu diseleksi benar-benar bagaimana syariatnya. Kok Abah berani mentalkin orang yang tidak paham syariat?" Apa kata Abah? Abah menyelamatkan rohnya, syariatnya dia cari sendiri, bukan nanti datang sendiri, harus dicari. Dan memang itu adabnya. Ilmu itu memang kita yang mencari, itu adabnya. Datangi ustadz di sana, "Pak Ustadz, ajarkan saya bagaimana sholat yang benar." Jangan sampai nanti kita orang thariqah dianggap tidak paham syariat. Apa itu orang thariqah udah ngerti syariat? Akhirnya marah kita. Yang salah siapa? Ya memang kita salah. Ketika salah malah ditegur marah 2 kali. Karena kesalahan ditegur jadi marah, artinya sombong dalam dirinya. Jangan sampai orang thariqah ini dikatakan tidak paham syariat. Ini menjatuhkan nama guru kita. Apa itu murid Abah Anom? Tidak ada yang bisa sholat aja tidak ada tumakninahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh Tuhan, nanti Abah aja yang nanggung. Tidak ada dalil seperti itu. Urusan syariat kata Abah dia cari sendiri. Kenapa Abah Anom berani mentalkin orang-orang awam? Karena pada masa kepemimpinan beliau, pondok-pondok pesantren sudah banyak mencetak ulama-ulama syariat yang ahli fikih. Ini bagian daripada bersihnya qalbu kita, menyadari atas kekurangan kita. Oh, aku tidak ngerti bagaimana cara mandi wajib yang benar. Aku dulu mandi wajib tanpa ilmu, ngira-ngira. Oh, aku dulu sholat tidak ngerti bagaimana sholat yang benar. Aku dulu cuma ngira-ngira di mana meletakkan niatnya. Di dalam menurut mazhab Imam Syafi'i ada namanya qasam, ta'arud dan ta'yin. Air menurut mazhab Imam Syafi'i ada namanya air musta'mal. Bagaimana pengertian air musta'mal, bagaimana pengertian air mutanajjis? Ini sudah kami sampaikan Bapak Ibu di mana-mana, agar jangan kita orang thariqah tidak dianggap orang tidak paham syariat. Di Jakarta, di Jawa Timur, di mana-mana kita sampaikan. Karena kerusakan syariat ini akan mempengaruhi perjalanan kita sebagai seorang salih. Kesalahan syariat mengotori lagi kepada batin kita. Karena kata Rasulullah, 1 kali orang melakukan kesalahan, 1 titik hitam dalam hatinya. 1 kali salah, 1 titik hitam. 1 kali salah, 1 titik hitam. Salah dalam mandi wajibnya, salah dalam wudhunya,
Sedangkan dalam mengamalkan thariqah ini syaratnya diwuduin. Amin, dalam syarat wudu yang sempurna. Sempurna menurut sudut pandang siapa? Dan bagaimana sesuatu itu dianggap sempurna dan benar? Siapa yang menjadi alat ukur barometernya? Maka menjadi alat ukur benar atau tidaknya sesuatu adalah ahlinya. Misalnya saya berkata, bangunan majelis ini sudah luar biasa, sempurna, bagus. Tapi yang berkata saya bukan ahli bangunan. Ketika ada orang ahli bangunan melihat, oh ini kurang bagus. Saya lihat kemarin itu pondasinya hanya 1 jengkal. Sedangkan ini rencananya akan 2 tingkat bangunan ini. Ini tidak mampu untuk menopang beratnya pondasi ini, tidak mampu untuk menopang beratnya bangunan ini. Insya Allah Pak, ini paling lama 2 tahun akan roboh. Kalau saya mengatakan, oh ini akan kuat selamanya. Nah ini yang berkata bukan ahli. Ketika si ahli berkata, nah inilah standar kebenaran. Karena memang Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, fakar sesuatu ahlinya kalau kalian tidak mengerti. Maka para ikhwan wal akhwat, ini yang mempengaruhi, mohon maaf, kebanyakan kita para ikhwan wal akhwat di dalam perjalanan kok tidak berubah, kok masih seperti ini, kok masih seperti itu. Ini syariatnya yang bermasalah, bukan masalah thariqahnya. Kalau guru mursyidnya jelas, kemursidan beliau langka sebagai mursyid kamil mukamil. Yang bermasalah pada syariatnya, wudunya, mandi wajibnya, sholatnya dan benar. Salah melakukan sholat. Hakikatnya kita tidak melakukan sholat, walaupun sampai berlubang batu kita sujud. Tapi kalau menurut ulama syariat tidak benar, siapa yang berani membenarkan? Jangan berkata abah yang nanggung. Ini sering kayak saya dengar bapak ibu, kalau salah abah yang nanggung. Keenakan. Kita teler aja, bapaknya yang disalahkan. Anaknya yang maksiat, bapaknya yang dipenjara. Ini hati-hati ini Bapak Ibu. Ini bagian daripada talbis tipu daya iblis. Kita berbicara harus dengan hujah yang kuat. Di mana dalilnya ketika kita salah syariat abah anom yang nanggung? Ada enggak abah mengatakan itu? Murid-muridku kalau kalian salah aku yang nanggung, ada enggak? Hati-hati ini. Nanti kita jadi bolong orang sesat nyesatkan umat. Tidak ada kata abah menyelamatkan ruhnya. Karena yang menyelamatkan ruh ini langka. Syariatnya cari sendiri. Mari kita belajar benar-benar. Tidak ada satupun manusia di bumi ini, bagaimanapun tinggi pangkat kewaliannya, walaupun dia bergelar Sultanul Aulia, tidak ada satupun yang lepas daripada syariatnya Rasulullah SAW. Tidak ada. Maka kita belajar syariat bukan hanya sholat. Oh saya jalankan syariat, saya sholat. Syariat bukan hanya puasa, haji, umrah dan sebagainya. Ilmu tentang ibadah itu lebih tinggi kedudukannya daripada ibadah. Al-ilmu mukhul ibadah. Kata Rasulullah, ilmu itu otaknya ibadah. Sebagaimana orang yang tidak punya otak, bagaimanapun gantengnya orang itu tidak ada harganya. Bagaimanapun cantiknya dia tidak ada nilainya. Seperti itu ibadah, bagaimanapun hebatnya kita sujud ibadah setiap malam full, tapi tidak ada ilmunya. Seolah-olah kita jadi mujtahid sendiri di dalam fikih.
maka kita bertanggung jawab sendiri nanti dalam ibadah kita di sisi Allah. Nanti kita ditanya, kamu sholat seperti itu, siapa yang ngajar? Siapa gurumu? Ini pendapat siapa? Saya ngira-ngira aja, ya Allah, hadapin sendiri. Imam Syafi'i berlepas daripada kita. Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i. Tidak boleh lepas antara syariat dan thariqah, wa kulluhuma mutalazzimah. Ini yang berkata adalah Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimahullah. Orang yang bergelar Hujjatul Islam itu langka di bumi. Imam Ghazali itu bergelar Kutubul Ulum, wali kutubnya ilmu. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam syarahnya dijelaskan, seandainya ada nabi akhir zaman, yang pantas menjadi nabi adalah Imam Ghazali. Saking alimnya Imam Ghazali. Apa kata beliau? Orang yang hanya syariat tanpa thariqat, dia fasik. Thariqat tanpa syariat, dia zin. Jadi wa kulluhuma mutalazzimah, faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kata beliau, siapa menggabungkan antara syariat dan thariqat, inilah yang benar. Nanti buahnya itu ma'rifat, tawadu, penyabar, menerima dengan qada dan qadarnya Allah. Ini sifat-sifat mahmudah itu akan Allah tanamkan di dalam diri orang yang menggabungkan itu. Pernah satu saat dulu Bapak Ibu ikhwan wal akhwat, saya pernah diskusi berunding dengan almarhum Ajengan Baban, anak Abah, melihat keadaan ikhwan. Saya belajar di pondok pesantren dari kecil. Saya baca kitab-kitab sufi. Orang tasawuf itu akhlaknya baik, tawadu, rendah hati, penyabar, tidak kasar, apalagi arogan, mau menang sendiri, tidak. Luar biasa. Tapi kalau setelah saya masuk dalam thariqah, katanya ini orang-orang sufi. Kalau saya lihat orang ini kok seperti ini, arogan, kasar, merasa lebih hebat daripada orang lain. Saya berunding kok jadi seperti ini orang-orang ini. Lalu setelah kita bahas dengan beliau, apa salahnya itu? Saya bilang, kalau Abah tidak akan salah menuntun kita. Jelas dalilnya Al-Quran dan hadis. Beliau seorang mursyid yang luar biasa, langka. Apa salahnya? Ajengan ini kesalahan pada syariat. Karena basicnya ikhwan ini rata-rata bukan orang pondok. Sedikit Bapak Ibu, tidak banyak belajar syariat. Tidak usah belajar bab haji, nyetor haji aja belum. Belajar masalah wudu, mandi wajib, ini amalan tiap hari. Ini yang bermasalah. Akhirnya kotor lagi hatinya. Zikir lagi la ilaha illallah, kotor lagi hatinya. Disaking kotori oleh syariat yang salah. Kita wudu walau tidak benar, tidak menjadikan amal zikir kita itu zikir thariqah. Walaupun lah dari bawah pusat sampai otak, ilaha kanan illallah diucapkan kecil sesuai dengan kitab Uqudul Juman, syarat di dalam melakukan zikir itu tidak kita lengkapi. Syaratnya dalam keadaan wudu yang sempurna, artinya suci dari hadas besar, hadas kecil. Cari dulu ilmu bagaimana mensucikan hadas besar, hadas kecil, baru nanti zikir kita ini zikir yang benar-benar zikir thariqah. Kalau enggak, gayanya zikir thariqah, hasilnya bukan thariqah. Tidak menjadikan takhalli, pegel saja, hanya menghasilkan pahala tapi tidak merubah akhlaknya. Yang berani sama suami tetap masih berani. Akhirnya bingung, kamu ini zikirnya kuat, tetap melotot saja matamu sama saya.
berani sama suaminya. Bagaimana ini? Akhirnya bingung, apa abah yang salah? Akhirnya suuzon lagi dengan guru. Ini kesalahannya padahal bukan dari sini, tapi orang nanti menilai. Pasti yang rusak nama abah itu murid abah, arogan, sombong, merasa hebat, rusak nama guru kita. Nah ini para ikhwan, ayo kita baikin syariatnya. Kalau urusan murid jangan dipermasalahkan, sudah luar biasa. Amalkan saja zikir zaman taman mana kita. Syariatnya kita yang kurang, wudunya. Ibu-ibu ketika wudhu kapan mulai meletakkan niatnya? Ini tolong kalau ada ustaz kita ajarkan fikih di sini. Di mana-mana saya sampaikan. Karena basic kita bukan orang pondok. Ibu-ibu kalau wudhu niatnya di mana? Kapan mulai niat? Mandi wajib niatnya kapan? Kalau salah, maka tidak sah. Wudhu itu niatnya mulai menjatuhkan air di muka kita. Saya niat berwudhu, niatnya pun bukan di lisan. Nawaitu wudu'a di rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala, atau nawaitu wudu'a fadlillahi ta'ala. Itu hanya sunnah. Itu namanya lafaz niat. Kalau kita hanya stop di situ tidak sah wudhu kita. Nah kalau tidak sah bagaimana? Wujuduhu keadaan dia melakukan wudhu, hakikatnya dia tidak berwudhu. Lalu dia zikir, orang dah wudhu zikir. Sedangkan syaratnya dalam zikir thariqah adalah wudhu yang sempurna. Mandi wajib, kapan mulai meletakkan niatnya? Jangan kira-kira meletakkan niatnya di sini kali. Jangan kira-kira. Tidak ada yang kira-kira dalam hidupnya umat Islam. Semuanya sudah diajarkan Rasulullah. Misalnya lagi ibu-ibu sujud di atas rokoknya sendiri, mukenanya sendiri. Benar sah tidak? Oh kira-kira benar. Tidak ada yang kira-kira. Semuanya ada hukumnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita belajar benar-benar. Mandi wajib, belajar benar-benar thaharah. Ada satu cerita dalam hadis yang sahih di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ketika Rasulullah asik berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah melewati dua buah kuburan. Nabi berdiri di tepi kubur. Bukan berdiri di atas kubur, berdiri di atas kuburan haram. Kata ulama fikih, ihanatan lil mayit, itu menghinakan kepada si mayit. Misalnya kita sering kan orang kubur, lalu di sini ada kuburan orang, biasanya ada di semen sedikit di dalam seluas tubuh yang mayit yang dibawa di semen sedikit, kita duduk di atasnya, situ haram hukumnya. Karena kata ulama ihanatan lil mayit, menghinakan kepada si mayit. Nah ketika Rasulullah berdiri di tepi kubur, lalu jubah Rasulullah bergetar. Sahabat heran. Sahabat itu ketika melihat keanehan kepada Nabi, spontan langsung bertanya. Kata sahabat, ma baluka ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasulullah? Tuh, ini jubahnya bergetar. Lalu apa kata Nabi? Afala tasma' ma asma'. Sahabatku, apa kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Kata sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, aku mendengar dua orang yang di dalam kubur ini Allah azab dengan azab yang sangat dahsyat karena perkara yang dianggap kecil. Perkara yang dianggap kecil. Lalu apa kata sahabat? Apa kesalahannya ya Rasulullah? Disebutkan oleh Nabi salah satunya, kesalahan orang ini salah di dalam masalah thaharah, dalam bersuci. Makanya kita ada namanya salat kifaratul baul.
cik nanti dan sebagainya. Mudahan sholat itu menyebabkan kifarah. Tapi jangan salah terus. Nah, mandi wajibnya tidak benar. Kesalahannya mandi wajibnya tidak benar, wudunya tidak benar. Yang satu ini apa kesalahannya? Kemana-mana jalan selalu menebar fitnah, mengadu domba. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini kita bahas masalah kesalahannya di dalam masalah bersuci. Lalu apa kata Nabi? Hai sahabatul hatani jaridatani, ambilkan saya 2 pelepah korma. Ada satu riwayat, 1 pelepah korma dibagi 2. Ketika diambil, diletakkan Rasulullah di atas 2 maqam tadi. Lalu sahabat heran lagi, adakah gunanya ini ya Rasulullah 2 pelepah korma ini? Kata Nabi, dia selama dia basah, selama itu dia bertasbih kepada orang yang di dalam kubur memintakan ampun kepadanya. Makanya ketika kita ke kuburan bawa bunga, jangan ngambil bunga orang yang dikubur, dipatah lalu dipindah di kuburan kita, haram hukumnya. Oh ada kuburan ada bunganya, itu ambil, tancap itu punya kita. Ini menurut ulama fikih haram. Nggak terasa itu kotor lagi hati kita. Kenapa jadi haram kata ulama fikih? Karena itu hak manfaatnya orang lain. Selama bunga itu di tempat orang itu dia bertasbih kepada Allah, di situ kita ambil ditancap ke kuburan orang tua kita. Nah ini. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi mari pelajari, rasakan nanti. Setelah syariat kita benar, Bapak Ibu rasakan, dikombinasikan dengan thariqah. Nikmat ibadah kalau ada ilmunya nikmat. Sini saya kiaskan, Bapak Ibu dulu zikir sebelum dapat talqin dari Abah, talqin dari mursyid, zikirnya nikmat enggak? Kenapa jadi enggak nikmat zikirnya? Karena tidak ada ilmu, zikirnya asbut, ngira-ngira. La ilaha illallah, la ilaha. Ini kira-kira lahnya ke sini, yang ini ilah sini kira-kira. Nikmat tidak. Seperti itu ibadah tanpa ilmu. Allahu Akbar. Kira-kira Allah Akbar gini kali. Tangannya gini kali. Kepalanya gini kali. Nikmat enggak. Tapi kalau ada ilmu, Allahu Akbar, ini dihadapkan ke kiblat, Allahnya dari A sampai Bar, di situ ada qasad ta'arad ta'yin, meletakkan niat. Mantap, oh ini seperti ini wajib, mengangkat ini sunnah Nabi, mata melihat tempat sujud sunnah Nabi. Nikmat kalau ada ilmunya. Siapapun tanpa ilmu pasti dia ragu-ragu. Kita disuruh membuat apapun, ibu-ibu disuruh suaminya membuat, misalnya membuat pecel. Suaminya nyuruh istrinya, sayang buatkan pecel, saya mau makan pecel hari ini. Kalau tidak ada ilmu bikin pecel, kira-kira waktu ngerjakannya keringatan enggak? Aduh, ini jadi pecel apa jadi gado-gado ini? Ini jadi apa ini? Kerja juga. Tapi ketika dia ngerjakan tadi perintah suaminya tadi, tenang tidak? Merasa nyaman tidak? Gelisah. Ini apa syarat-syaratnya pecel ini? Rukunnya pecel ini apa? Yang ini syarat apa rukun ini? Kalau tidak ada kecambahnya ini boleh enggak? Kecambah ini dalam bikin pecel ini sunnah apa rukun ini? Paham dah maksud saya ini Bapak Ibu? Ini yang perlu kita, tidak lama belajarnya Bapak Ibu. Sebentar kita panggil Ustaz, ajarkan saya. Ini buah daripada zikir jadi tawadhu. Tolong praktekkan langsung Ustaz, bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat yang benar. Kalau si Ustaz itu salah mengajarkan, dia bertanggung jawab di hadirat Allah.
Makanya jadi ustadz itu udah mudah-mudah Bapak Ibu. Kasihan jadi ustadz ini, dunia akhirat terusan. Ustadz masuk di beliau salah ngajarin ngaji. Misalnya alhamdulillahirobbil, beliau akan menjawab di hadirat Allah. Padahal alhamdulillah. Misalnya, jadi tidak mudah-mudah. Jadi ulama, jadi kiai itu tidak mudah-mudah Bapak Ibu. Tanggung jawab di dunia sampai di akhirat. Ketika orang salah, dia yang bertanggung jawab di hadirat Allah. Makanya perlu diajarkan pakai kitab. Kalau ada ustaz kita ajarkan pakai kitab. Di dalam kitab ini cara wudhu seperti ini. Nah ini Bapak Ibu, harapan kita sama-sama ingin selamat. Sama-sama ingin selamat. Abah sudah menyelamatkan ruh kita masing-masing. Dibawa bagaimana jasmaniyah lahiriah kita. Ketika bertantangan dengan Rasulullah SAW, maka kita akan berhadapan dengan Rasulullah SAW dengan kesalahan kita. Nah ini, mari kita belajar ilmu fikihnya. Cari ustadz kita, tolong ustadz diajarkan fikih di sini. Di mana-mana ini saya sampaikan semua. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita kembali di dalam perjalanan kita, para ikhwan wal akhwat, di dalam mengikuti tuntunan guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Jadi di dalam thariqah kita hanya dituntut istiqomah. Hanya itu saja. Di dalam thariqah kita dituntut istiqomah untuk mengamalkan. Istiqomah itu bukan 40-50 tahun sampai mati. Itu istiqomah. Sudah istiqomah 20-30 tahun, lalu diberikan Allah bermacam-macam nikmat, lalu dia berubah, lalu dia tidak istiqomah lagi dengan sebab diberikan Allah nikmat tadi. Nah ini nikmat lahiriahnya, tapi hakikatnya jadi ujian bala bagi orang itu. Jadi istiqomah. Maka kata Allah, wa allahu istaqamu ala tariqah lastainahum ma'an qadaqa. Sungguh seandainya kalian itu istiqomah di dalam tariqah. Tariqah ditafsir oleh ulama tafsir, tafsir syar'i. Tariqah itu ad-dinul haq. Kalau kalian istiqomah di dalam agama yang hak itu, maka Allah akan curahkan air hujan yang deras. Tapi kalau tafsirnya sufi, kalau andainya kalian istiqomah ala thariqah di dalam jalan guru kalian. Thariqah itu tuntunan mursyid. Hakikat thariqah itu bukan wiridan yang kita baca, bukan zikir yang kita baca. Hakikat thariqah itu adalah syekh mursyidnya. Kalau la ilaha illallah, misalnya kita Uqudul Juman kececer, kalau orang baca seperti yang kita baca, pertanyaannya apa kita sudah berthariqah? Di situ kan jelaslah dari bawah pusat sampai otak, seterusnya khotaman ada bacaannya. Pertanyaannya ketika orang membaca sesuai apa yang ada di dalam kitab Uqudul Juman yang kececer tadi, apakah dia sudah berthariqah? Belum, dia baru membaca buku orang ahlu thariqah. Bacaan itu bukan thariqah. Hakikat thariqah adalah mursyid. Wal mursyid huwa thariq ilallah, wa huwa babun ilallah, wa huwa dalun ilallah. Itu di dalam kitab Bunyan karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang mursyid itu dia adalah jalan menuju Allah. Dia adalah pintu menuju Allah. Dia adalah penunjuk jalan menuju Allah. Nah maka kita semua para ikhwan wal akhwat, kita telah mendapat jalan itu. Istiqomah di jalan itu. Zikir yang diperintahkan beliau, khotaman seminggu sekali, perintahkan beliau sebulan sekali manaqib.
Ini dalam rangka murid, sami'na wa ata'na ya Syekh. Saya dengar dan saya taati apa yang menjadi perintahmu, hai guruku. Hanya itu aja. Saya dengar, saya taati apa yang menjadi perintahmu, hai guru. Seandainya mursyid itu memberikan hanya bismillah saja, si murid tadi taat dengan membaca itu, bisa dia jadi wali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bisa dia jadi wali. Karena ini tuntunan daripada Syekh. Jadi kita bersyukur bertemu mursyid, kita diberi wiritan amalan yang luar biasa, kalimat yang paling agung di bumi. Dengan diajarkan secara khusus, sanadnya tersambung sampai ke Rasul, akhirnya berkualitas zikir kita. Ada ilmu, sesuatu yang ada ilmu tanpa ilmu hasilnya tidak sama. Hal yastawil alim wal jahil. Kata Allah, orang yang berilmu dengan yang tidak sama apa tidak? Hal yastawil a'ma wal basir. Orang yang buta dengan orang yang melihat sama apa tidak? Hal yastawil zulumatu wal nur. Sama tidak gelap dengan terang? Seluruh ulama ahli tafsir mengatakan tidak sama. Nah, kita berzikir sudah ada ilmunya, diajarkan oleh mursyid, maka zikir kita ini sudah zikir yang berkualitas, nilainya sudah luar biasa. Maka kita hanya dituntut untuk istiqomah, itu saja. Istiqomah kita mengamalkan tuntunannya, perintahnya. Untung kita Bapak Ibu bertemu mursyid disuruh amalan. Coba Bapak Ibu kalau bertemu mursyid suruh nunggu tongkat pinggir jalan, sana mau enggak? Seperti Sunan Kalijogo bertemu Sunan Bonang, disuruh nunggu tongkat pinggir kali. Atau pian bertemu mursyid suruh nunggu tongkat tuh di pinggir apa, di pinggir pantai Kuta. Kata mursyidnya, kamu duduk sini, diam, tungguin tongkat ini sampai aku pulang nanti datangin kamu. Apalagi yang PNS pasti mikir nih, wah ini sudah seminggu kok belum datang mursyid saya. Wah bahaya ini, bisa di PHK saya, diberhentikan kerjanya. Sudah 2 minggu belum datang-datang, kabur kita. Akal kita masih berpikir juga, ngapain nunggu tongkat pinggir laut ini? Kesuksesan murid itu bukan daripada kehebatannya, kealimannya, kepandaiannya. Kesuksesan seorang murid adalah ketaatannya kepada guru. Itu dia akan sukses. Taat, dia akan sukses. Sunan Kalijogo taat nunggu tongkat. Saya tidak pernah mendengar sejarah beliau diberikan amalan macam-macam. Suruh nunggu tongkat, tidak tahu wiritan apa yang diberikan oleh gurunya. Dan yang jelas kita tahu beritanya disuruh nunggu tongkat. Ketaatannya kepada Syekh. Nah, kita diperintahkan zikir zahar, khotamah, manakib, ini ketaatan. Terkecuali udzur syar'i yang membolehkan kita untuk tidak bisa hadir karena berangkat keluar pulau, mendadak dan sebagainya. Kita tidak bisa menghadir. Itu namanya udzur syar'i. Udzur syar'i tidak merusak daripada keistiqomahan seseorang. Tetap dia mendapat fadilah seperti orang yang hadir di majelis itu, padahal dia keluar dari tempat itu karena keadaan yang mendesak, dia harus berangkat. Nah ini Bapak Ibu, jadi yang pertama kita ada taat, istiqomah, terus lagi khidmah. Kita melayani, jadi khaddamnya mursyid. Alhamdulillah kita punya tempat ini Bapak Ibu, wadah untuk kita berkhidmat. Ini majelisnya Abah Anom, bukan majelisnya ketua lembaga, bukan majelisnya Ibu Bella. Ini majelisnya Abah Anom, wadah kita untuk berkhidmat. Saya sekedar cerita sedikit Bapak Ibu, ada berkhidmat itu ambil bagian
apa yang bisa kita untuk berkhidmat? Ibu-ibu tukang masak saja. Yang bisa cuci piring jangan masak, nanti tidak enak. Saya tidak bisa masak bu, cuma bisa cuci. Nah apa aku masak aja. Anda bisa masak dipaksa, itu tidak enak. Kalau ibu kita luar biasa, ini ibu siapa itu yang masak itu, Masya Allah. Saya bapak ibu sama khodamnya abah tukang masak di Surabaya, saya nangis. Saya tanya, bapak berapa lama sudah jadi tukang masak di sini? Disuruh abah tukang masak. Saya disuruh abah tukang masak. Kata beliau, berapa lama? Dari zaman abah sepuh sampai sekarang anak-anak saya suruh bawa masak. Nangis saya. Saya peluk beliau sampai yang luar biasa. Malu saya penceramah ini. Malu saya duduk di depan mimpin-mimpin seolah-olah dengan beliau, dengan tukang masaknya Abah nomornya kita tidak ada nilainya. Nangis saya peluk beliau sampai yang luar biasa. Berkhidmat, melayani. Khidmat tidak ada tujuan semata-mata mengharap ridha Allah. Jangan ada tujuan yang lain. Yang bisa mimpin khotaman, pimpin khotaman. Yang bisa mimpin zikir, pimpin murid Abah Anom untuk berzikir. Ambil bagian. Yang cuma SMS, nge-WA saja, informasikan hari ini khotaman, hari lagi terus berkhidmat. Walaupun tidak dibalas. Kok ada yang balas saya ya? Langsung lemes. Udah saya ngalas, sudah mau ini ujian. Kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Nanti setelah lama kok ada lagi tukang WA ini, tukang SMS kok ada lagi. Kemana? Udah meninggal kata orang. Tapi dia sudah bermanfaat. Bapak Ibu tahu tukang azan di Surabaya yang setiap subuh tarwih namanya dikenang oleh Ikhwan Tekil. Apa hebatnya beliau? Cuma tukang tarhim. Seolah-olah kita anggap ini orang biasa. Ini cuma tukang masak, seolah-olah kita anggap orang biasa. Padahal siapa wadah dia berkhidmat. Kita tahu sejarah bagaimana Syekh muridnya Sunan Ampel yang meninggalnya mati 7 kali siapa itu? Mbah Soleh. Apa kerjaannya Mbah Soleh? Cuma marbot masjid, tukang bersihin masjid Ampel. Tapi dia berkhadam kepada mursyidnya, gurunya Sunan Ampel. Allah angkat derajat. Ambil bagian berkhidmat. Selesai manakib, misalnya tukang gelar ambal mau manakib. Saya dulu Bapak Ibu mau manakiban, saya gelar ambal. Tidak perlu gengsi. Gengsi itu sombong daripada tipu daya iblis. Gengsi saya gelar ambal, saya wakil talqin. Gengsi saya nyapu-nyapu, saya wakil talqin. Itu kita gempur lagi. Illallah. Kenapa kamu hai nafsu merasa hebat? Siapa kamu itu? Kamu itu tidak ada apa-apa. Yang hebat hanya Allah. Gempur lagi, berarti kita bermasalah rohani kita, ada keakuan dalam diri kita, seolah-olah kita lebih hebat daripada orang lain. Gempur terus. Nah ini Bapak Ibu, ambil bagian di dalam majelisnya Syekh. Ada wadah kita untuk berkhidmat. Bapak Ibu berkhidmat segalanya bukan untuk ketua. Kalau kita berkhidmat kepada ketua, apa berkahnya ketua? Kita berkhidmat kepada wakil talqin misalnya seperti ini, apa sih berkahnya si wakil talqin? Saya melakukan ini berkhidmat kepada abah yang ada di belakang mereka. Jadi khaddamul mursyid. Jadi khaddamnya guru mursyid, khaddamnya wali. Untung kita Bapak Ibu punya guru. Kalau tidak punya guru, dulu berkhidmat sama siapa? Yang kita khidmatin kalau orang tidak punya berkah, tidak punya karomah.
Abah Ano itu adalah bahrul karomah. Wajar seorang murid memuji guru. Abah itu lautan karomah, pangkatnya sultanul aulia, gelar mursyidnya kamil mukamil. Mau kemana lagi kita cari manusia yang seperti Abah? Bukan kita melecehkan ulama sejaman, bukan kita menganggap orang lain lebih rendah. Kemana lagi kita mau cari? Mohon maaf, saya sudah keliling Bapak Ibu cari guru. Abah itu manusia langka. Hanya berkhidmat, kita sungguh-sungguh mengamalkan, kita taat kepada beliau apa yang menjadi ketentuannya. Istiqomah khidmat. Ibu-ibu tukang masak senyum sambil masak. Ini udah cemburut. Aku terus masak, siang udah mau. Jangan, udah alhamdulillah. Kalau kamu udah mau, aku saja. Udah apa-apa. Misalnya lagi si Anu udah mau gelar amar, udah apa-apa, biar saya saja. Dulu Bapak Ibu saya majelis kita di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Barito Utara, Moratewe. Itu waktu kita bongkar majelis ini, kita bongkar, atapnya sudah terbongkar pas waktu itu musim hujan. Musim hujan, akhirnya pas waktu mau khataman, pas mau menagih hujan, akhirnya banjir di sini. Saya berangkat pagi-pagi, nanti Iwan ini mau khataman, jam-jam segini mau menakiban. Saya berangkat pagi-pagi nyapu, telepon Iwan, tolong bantu saya. Ini banjir, kita sapu, keluarkan airnya semua, langsung kita gelar hamba berkhidmat. Kalau saya ceritakan khidmat itu Bapak Ibu, takut nanti kalau jadi tujuan. Yang jelas kita berkhidmat semata-mata mendapat limpahan, semata-mata mengharapkan barakah daripada si muslim. Kan sudah sering kita dengar, man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Insyaallah terus saja berkhidmat, istiqomah berkhidmat, nanti barokah karomah mursyid itu dilimpahkan kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu, ya Allah, untungnya kita punya majelis. Ambil bagian di majelis yang mursyid. Apa potensi yang Allah beri kepada kita? Yang punya duit berkhidmat dengan duit. Nah, aku beli air mineral setiap manakib, setiap khataman 2 dus, 5 dus. Jangan menghiri, enak beli air aja. Aku capek nyapu. Jangan. Ambil bagian. Kalau semuanya dijadikan Allah kaya, siapa yang doang sapu? Ambil bagian di dalam majelis masjid. Apa yang Allah, apa potensi yang Allah beri kepada kita. Nah, para ikhwan wal akhwat, sekali lagi mari kita sama-sama. Dan sedikit lagi saya sampaikan Bapak Ibu, saya dulu ini tahadus di nikmat bukan tafakur. Saya dulu ketika awal TKN ini dikembangkan di Kalimantan, saya ngajar syariat kemana-mana sebelumnya. Saya termasuk dai muda, masih umur 25 tahun, 26 tahun sudah saya berdakwah kemana-mana. Nah, ketika Thariqah ini kita kembangkan, waktu itu umur saya 30 tahun. Saya cari guru 3 tahun kurang lebih. Siapa guru mursyid saya? Disiplin ilmu syariat sudah saya pelajari, tapi kok saya gelisah, tidak ada ketenangan. Bagaimana mengingat Allah, bagaimana sholat bisa khusyuk, ini selalu jadi pertanyaan saya. Saya tidak mampu menjawabnya dengan ilmu yang saya pelajari. Bagaimana menghilangkan sifat tercela, saya tidak bisa menghilangkannya, setengah mati. Mudah marah sama anak, sama istri. Makanya itu saya sering sampaikan, di luar seperti wali, di dalam rumah jadi preman. Itu banyak itu bapak-bapak di luar, mantap gayanya, pulang ke rumah seperti preman, ngamuk, marah sama anak, sama istri. Saya pelajari, saya baca dalil-dalil tentang orang sabar, bisa sabar sebentar.
Ternyata saat itu saya mulai mengkarbit sabar. Namanya barang karbitan kan hasilnya tidak memuaskan. Nah maka saya gelisah. Berapa hari mampu sabar? 2 hari, 3 hari, seminggu, jebol sudah bendungan sabar, ngamuk lagi. Padahal di sana ceramah nyuruh orang sabar, pulang ke rumah ngamuk dan nangis saja, Allah, kok saya seperti ini. Akhirnya cari guru. Alhamdulillah ketika 3 tahun kurang lebih kita bertemu dengan banyaklah proses perjalanan pertemuan tersebut. Nah maka ketika kita apa tadi lupa saya. Kita akan mencari musik dan saya mencari musik. Nah maka ketika itu kita kembangkan thariqah, saya semata-mata ingin jadi khaddamnya. Jadi kita bentuk khotaman di sana. Malam besok pindah khotaman di sana. Malam besok lagi ada. Jadi setiap malam itu ada majelis khotaman. Dalam hati kita, siapa nanti yang mimpin zikir di sana? Karena iwan-iwan banyak belum bisa, belum berani. Siapa nanti mimpin khotaman di sana? Ingin terus jadi khotam. Mabuk thariqah. Sampai tetangga selamatan aja udah saya datangin. Saking mabuknya itu ingin berkhadam kepada musik. Nah maka ini kita tanamkan. Setelah saya berapa tahun, saya diangkat oleh Abah sebagai wakil talqin. Ini bukan Bapak yang hanya tahadus di nikmat. Jadi mari kita tanamkan berkhadam kepada musik. Insya Allah barokah karamah guru akan dilimpahkan kepada kita. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semua ikhwan wal akhwat sekali lagi mari ambil bagian di dalam majelisnya guru, dalam majelisnya mursyid, apapun potensi yang Allah beri kepada kita, semata-mata untuk menjadi khaddamnya wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan para ikhwan wal akhwat khususnya yang ada di provinsi Bali, Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk istiqomah di dalam mengamalkan apa yang menjadi tuntunan guru mursyid, dan mudah-mudahan mari kita tanamkan saya ingin menjadi khaddamnya Abah Anom. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.